Assalamualaikum. Selamat datang di Rois Academy. Anda bisa belajar berbagai hal di sini. Kali ini kita akan mempelajari tentang pengantar teologi Islam. Sebagaimana kita ketahui, ilmu teologi sebenarnya ilmu yang mempelajari tentang munculnya berbagai aliran dalam Islam. Tapi pertanyaan yang cukup menarik, kenapa sih harus ada berbagai macam aliran yang ada dalam Islam? Kenapa tidak satu saja Islam, sehingga tidak memunculkan perpecahan, tidak memunculkan konflik, dan tidak memunculkan berbagai macam perbedaan dalam agama? Kenapa bisa demikian? Kenapa Allah menciptakan manusia berbeda-beda? Kenapa harus ada berbagai macam aliran? Kenapa harus ada berbagai macam agama yang dianut oleh manusia di dunia ini? Kenapa Allah tidak menciptakan saja semuanya orang Islam yang ada di dunia? Pertanyaan ini sesungguhnya bisa dijawab salah satunya dengan salah satu ayat yang ada di surat Hud. Bagaimana Allah berfirman, "Walau syaa rabbuka laja'alan nasa ummatan wahida wa la yazaluna mukhtalifin." Sesungguhnya seandainya Allah berkehendak, seandainya Allah mau, bisa saja Allah menjadikan isi dunia ini semuanya satu umat yang satu, yakni umat Islam. Wala yazaluna mukhtalifin. Tapi begitulah sunnatullah. Allah memang menciptakan berbeda-beda. Sebagaimana beberapa aliran dalam Islam, begitulah sunnatullah. Kenapa harus ada berbagai macam aliran itu? Karena apa? Karena Allah memberi kita anugerah berupa akal, sehingga kita diberikan kesempatan untuk memaksimalkan potensi akal kita untuk berpikir. La'allakum ta'qilun, la'allakum tatafakkarun, sebagaimana ayat lain. Walaupun At-Tabari sebagaimana mengutip Abu Ja'far, tafsiran dari ayat ini sesungguhnya bisa saja Allah menciptakan manusia dengan satu agama, yakni Islam. Tapi tidak, Allah memberikan kesempatan untuk memilih agama mana yang dikehendaki oleh manusia. Itu salah satu jawabannya. Kemudian jawaban selanjutnya sebagaimana yang akan kita pelajari hari ini, yakni kenapa kok aliran-aliran itu muncul dalam Islam? Apakah aliran-aliran itu muncul sebagai manifestasi dari sabdanya Rasulullah yang menyatakan bahwa umatku akan terbagi menjadi 73 golongan atau qila 72 golongan? Kemudian siapa yang selamat wahai Rasulullah? Ketika sahabat bertanya, Rasulullah menjawab, yang bersama al-jamaah. Siapa al-jamaah itu? Ketika ditanyakan oleh para sahabat, jamaah yakni ma ana alaihi wa ashabi, yang mengikutiku kata Rasulullah dan mengikuti sahabat-sahabatku. Sehingga para ulama menyatakan bahwa umat atau aliran yang lurus adalah aliran yang ahlus sunnah wal jamaah. Pertanyaannya kemudian, sekarang akan muncul lagi sebuah pertanyaan. Apa itu? Apa sebenarnya yang melatar belakangi munculnya aliran-aliran dalam teologi? Selain ada dua faktor tadi. Yang pertama, sebagaimana Allah memang sudah menciptakan manusia berbeda-beda. Yang kedua, memang ada hadis dari Rasulullah yang menyatakan bahwa umat Islam juga akan terbagi dengan beberapa golongan. Tapi adakah alasan lain yang menyebabkan aliran-aliran tersebut muncul? Tentunya itu inti yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Lagi-lagi saya ingin memberikan pengetahuan dan pengantar bahwa nanti dalam penjelasan saya kali ini akan ada berbagai macam kalimat yang mungkin membuat kalian penasaran. Tapi penting buat kalian memberi garis bawah dari kalimat-kalimat yang mungkin belum kalian temukan jawabannya. Kapan kalian akan menemukan jawabannya? Jawabannya akan kalian temukan selama satu semester ini. Selama kalian belajar beberapa aliran. Dan nanti kalian bisa kaitkan
apa yang kalian pelajari itu dengan apa yang saya sampaikan hari ini. Jika saya simpulkan, sebenarnya latar belakang munculnya aliran-aliran Islam dalam Islam, aliran-aliran dalam Islam itu disebabkan oleh 3 hal. Yang pertama, apa yang disebut sebagai faktor internal. Yang kedua, saya sebut dengan faktor eksternal. Dan yang ketiga, saya sebut dengan faktor manusia itu sendiri. Dalam faktor internal, saya berikan 2 poin. Bahwa dalam faktor internal ada faktor teks keagamaan dan juga ada faktor politik. Apa yang saya maksud dengan faktor teks religius atau teks keagamaan yang dalam hal ini adalah Al-Quranul Karim. Sebenarnya Al-Quranul Karim memberikan peluang kepada adanya perbedaan-perbedaan pemahaman. Sebagaimana kita pelajari dalam Al-Quran itu ada 2 macam ayat. Yang pertama ayat muhkamat, di mana ayat muhkamat ini adalah ayat yang memiliki makna pasti dan maknanya sudah jelas. Sedangkan yang kedua ada ayat mutasyabihat. Pernah dengar? Ayat mutasyabihat adalah ayat yang maknanya samar. Tidak seperti ayat muhkamat. Sehingga ketika ayatnya samar, maka memungkinkan adanya penafsiran-penafsiran yang berbeda dari para ulama. Sehingga nanti juga akan memungkinkan adanya perbedaan pemahaman dari satu ayat mutasyabihat. Dari sebab inilah, dari adanya ayat mutasyabihat inilah muncul berbagai macam pemahaman yang nanti perbedaan pemahaman itu akan memunculkan sebuah aliran. Contohnya apa? Contoh ayat mutasyabihat itu apa? Yang pernah kita dengar atau sering kita dengar akhir-akhir ini, perdebatan antara beberapa ustadz yang kita dengarkan, baik itu via YouTube atau via televisi, tentang apa? Tentang Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah itu berdiam di atas arsy, 'alal 'arsy, di atas arsy, istawa atau berdiam. Ini yang juga menimbulkan berbagai macam perbedaan. Apa yang dimaksud istawa? Bagaimana caranya kita memahami makna istawa? Apakah cukup dengan memaknai secara tekstual, yakni maknanya berdiam? Atau ada makna lain yang maknanya istawa itu adalah menguasai al-arsy? Tentu dari sini ada 2 perbedaan, ada 2 pemahaman. Mau paham ke yang mana? Ada yang berpendapat bahwa karena ada ayat lain yang menyatakan bahwa laisa kamitslihi syai'un, Allah tidak sama dengan makhluk yang lainnya. Sehingga jika Allah istawa dimaknai berdiam, maka akan ada kemungkinan menyerupakan Allah dengan manusia. Karena ada juga ulama yang menyatakan yang menciptakan aina, yang menciptakan di mana, maka jangan tanyakan dia ada di mana, karena dia tidak bertempat. Maka makna istawa dari sini dimaknai tidak berdiam diri, tapi menguasai. Tapi ada juga yang memaknai Allah itu istawa makna tekstualnya, yakni berdiam diri. Begitulah beberapa ayat-ayat lain yang ada masuk dalam golongan ayat-ayat mutasyabihat dan memungkinkan adanya perbedaan-perbedaan penafsiran dan pemahaman. Maka dari sini sebenarnya Al-Quran sendiri memberikan peluang untuk para ulama melakukan sebuah ijtihad. Dan nanti yang kita pilih yang mana? Yang kita pilih adalah pemahaman yang menyelamatkan akidah kita. Kemudian, bagaimana caranya kita memahami ayat-ayat mutasyabihat? Ini juga penting untuk saya bahas. Salah satunya, ada 2 cara setidaknya. Ada tafwid dan juga ada takwil. Menakwilkan maknanya dengan apa? Dengan makna lain. Tafwid juga bisa dilakukan dengan apa? Dengan memahami ayat-ayat lainnya. Baik tafwid yang beberapa ulama katakan sebagai takwil ijmali dan juga takwil yang diberi nama takwil tafsili. Begitulah cara kita untuk memahami ayat-ayat mutasyabihat. Dari sini saya bisa simpulkan bahwa sebenarnya religious text, teks keagamaan Islam itu Al-Quran dan juga beberapa hadis juga memberikan peluang sebenarnya untuk adanya perbedaan pemahaman dan penafsiran. Sehingga ini juga salah satu sebab munculnya berbagai aliran dalam Islam. Yang pertama. Yang kedua, dalam faktor internal munculnya berbagai macam aliran dalam
Islam juga disebabkan oleh political interest, juga disebabkan oleh faktor politik. Apa itu contohnya? Ada beberapa aliran yang memang muncul sebagai respon dari kebijakan politik. Katakanlah ada Khawarij yang menentang proses tahkim dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Begitu juga Qadariyah yang muncul sebagai respon dari ajaran Jabariyah yang dianut oleh penguasa Bani Umayyah, di mana dianggap terlalu kejam dan terlalu zalim, sehingga muncullah aliran Qadariyah. Lengkapnya nanti kita akan pelajari secara lebih detail selama 1 semester ini. Kemudian faktor yang kedua, selain faktor internal, ada juga faktor eksternal. Apa itu faktor eksternal? Faktor eksternal adalah adanya pengaruh dari Greek philosophy. Ada filsafat Yunani juga berpengaruh terhadap munculnya aliran-aliran dalam agama Islam. Apa itu? Utamanya nanti aliran-aliran dalam Islam yang mengedepankan penggunaan akal. Dia meletakkan akal kepada posisi yang tertinggi. Itu rata-rata aliran yang menggunakan paradigma demikian terpengaruh salah satunya oleh filsafat Yunani yang juga mengedepankan akal dalam proses berpikir. Faktor yang ketiga adalah faktor manusia itu sendiri. Faktor manusia itu sendiri juga menimbulkan adanya sebuah aliran. Kenapa? Karena manusia itu selalu berkaitan dengan apa? Kondisi politik sekitarnya, kondisi sosial budaya sekitarnya, sehingga memungkinkan adanya pemahaman yang dilatar belakangi oleh faktor politik, faktor budaya yang ada di sekitar manusia, sehingga dia menafsirkan sesuatu atau memberikan pemahaman terhadap sesuatu dilatar belakangi oleh pengalaman hidupnya yang ada dari dirinya, sehingga pemahaman terhadap agama dari sisi manusia juga dipengaruhi oleh faktor sosial dari diri manusia itu sendiri. Selain itu, manusia juga memiliki akal yang dimanfaatkan. Manusia juga memiliki rasa ketidakpuasan terhadap sesuatu, sehingga manusia cenderung untuk selalu mencari, dan mencari. Sehingga dari proses pencarian itu nanti juga memunculkan lahirnya sebuah aliran dalam agama Islam. Sampai sini sudah paham kira-kira 3 faktor itu yang nanti bisa kita cari dalam apa? Dalam kita mempelajari satu persatu aliran dalam agama Islam. Ketika kita belajar Khawarij, kita bisa mengaitkan munculnya Khawarij itu disebabkan oleh apa? Faktor internal kah? Eksternal kah? Atau faktor manusia itu sendiri? Atau hanya 3-tiganya masuk? Ketika belajar Murji'ah pun demikian. Kita belajar Qadariyah, Jabariyah. Ketika belajar Asy'ariyah dan Maturidiyah. Dan juga ketika belajar Mu'tazilah dan Syiah, kita juga bisa melihat. Dari sejarahnya kita bisa melihat. Kalian nanti bisa menyimpulkan. Oh, ternyata faktor yang dimaksud dari 3 itu masuk di latar belakang atau sejarah munculnya aliran A, aliran B, dan aliran C. Ini yang saya sebut sebagai ada beberapa misteri yang mungkin tidak semuanya terjawab di pengantar kali ini. Nanti akan terjawab seiring berjalannya waktu. Selanjutnya sebagai pengantar dari seluruh aliran yang ada, setidaknya ada 2 tema besar yang diperdebatkan oleh semua aliran tersebut. Hampir semua aliran tersebut. Yang pertama adalah mengenai dosa besar. Pelaku dosa besar menurut Khawarij, di mana Khawarij itu muncul karena ketidakpuasan mereka terhadap Sayyidina Ali bin Abi Thalib, sehingga mereka kharaja atau keluar dari barisan Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan menganggap bahwa yang sependapat dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, mereka telah melakukan dosa besar. Sehingga menurut mereka, jika saya buat mind map seperti yang di samping ini, pelaku dosa besar itu adalah kafir menurut Khawarij. Jadi orang yang melakukan dosa besar, ya sungguhnya kafir. Jika dia kafir, maka otomatis dia masuk ke dalam neraka. Jadi dalam perspektif Khawarij, pelaku dosa besar adalah kafir, sehingga kalau dia kafir, dia pasti masuk neraka. Sebaliknya, bagaimana pendapat Murji'ah mengenai pelaku dosa besar?
Berbeda pendapat dengan Khawarij, Murji'ah sumpek. Dengan apa? Dengan adanya Khawarij yang saling mengkafirkan sesama Islam. Yang menyatakan dia muslim, tapi karena dia melakukan dosa, dia langsung diklaim sebagai orang kafir. Gerakan takfiri yang dipelopori oleh aliran Khawarij ini membuat Murji'ah geram. Dia menyatakan bahwa orang yang melakukan dosa besar, walaupun dia melakukan dosa, selama dia ada iman dalam hatinya, maka dia sungguhnya masih mukmin. Kata Murji'ah. Murji'ah itu adalah gerakan roja'ah. Dia ingin mengembalikan Islam kepada Islam yang sesungguhnya. Islam yang tidak saling mengkafirkan sesama Islam. Tapi nanti di Murji'ah yang ekstrim, Murji'ah menyatakan bahwa selama dia ada iman, walaupun dia melakukan dosa besar, walaupun dia membunuh, walaupun dia berzina, maka dia mukmin. Kalau dia mukmin, maka otomatis walaupun dia berbuat dosa, dia tetap masuknya di surga. Berbeda terbalik. Yang kanan menyatakan pelaku dosa besar adalah orang kafir dan masuk neraka. Kalau yang kiri menyatakan bahwa walaupun melakukan dosa besar, tidak apa-apa, asalkan masih ada iman, maka dia tetap masuk surga, tetap mukmin, tetap masuk surga. Ada dua perbedaan. Dan keduanya itu juga berdasarkan dari Al-Quranul Karim, pendapatnya. Cuma masalahnya adalah mereka berdua kurang lengkap kalau bahasa saya dalam memahami teks-teks dalam Al-Quranul Karim. Kemudian ada yang ketiga ini yang di tengah-tengah. Kalau Khawarij menyatakan pelaku dosa besar kafir masuk neraka, Murji'ah menyatakan orang pelaku dosa besar adalah mukmin dan masuk surga. Yang di tengah-tengah adalah Mu'tazilah. Mu'tazilah menyatakan pelaku dosa besar itu bukanlah kafir. Dan pelaku dosa besar pun bukan juga mukmin. Tapi mereka fasik namanya. Kata Mu'tazilah. Terus kalau fasik masuk neraka atau masuk surga? Mu'tazilah berpendapat enggak. Karena neraka hanya untuk kafir, kemudian surga untuk mukmin, maka untuk fasik ada tempat yang lain. Nah, ini yang cukup menarik dari Mu'tazilah. Apa? Yang disebut sebagai al-manzilah bainal manzilatain. Ada tempat lain khusus untuk orang fasik ini. Katanya Mu'tazilah ya. Ada tempat di antara surga dan neraka. Wallahu a'lam yang menurut dipandang oleh Mu'tazilah. Jadi mengenai dosa besar diperdebatkan oleh tiga aliran, baik itu Murji'ah, Khawarij, dan juga Mu'tazilah. Tema yang pertama. Nanti kita akan bahas secara lebih detail. Tema yang kedua yakni tentang af'alul ibad. Tentang af'alul ibad. Apa itu af'alul ibad? Af'alul ibad adalah perbuatan manusia. Perbuatan manusia itu diperdebatkan atau memiliki perbedaan pendapat di antara dua aliran yang akan kita bahas nanti. Aliran apa itu? Tentang af'alul ibad dibahas oleh Jabariyah dan Qadariyah. Af'alul ibad adalah perbuatan manusia, perbuatan seorang hamba. Jabariyah menyatakan bahwa perbuatan seorang hamba itu semuanya telah diciptakan oleh Allah. Sebagaimana yang diambil dalam surat As-Saffat ayat 96. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menciptakanmu dan juga menciptakan perbuatan yang engkau lakukan. Jadi Allah tidak hanya menciptakan kita, tapi juga menciptakan perbuatan kita. Lalu yang lain, ada ayat lain misalnya dalam Al-Anfal ayat 17. Salah satu kutipannya, wa ma ramaita idh ramaita walakinnallaha rama. Ketika kamu melempar, sungguhnya bukan kamu yang lempar, tapi Allah yang menciptakan perbuatan kamu melempar itu. Sehingga Jabariyah menyatakan apapun yang terjadi dalam diri manusia, af'alul ibadnya. Jadi perbuatan manusia itu semuanya telah ditentukan oleh Allah. Ditentukan semuanya oleh Allah secara detail. Mulai dari pagi sampai malam, dari mulai kita hidup sampai kita meninggal, kita tidak memiliki kemerdekaan apapun. Karena semuanya atas takdirnya Allah. Bagaimana kalau kalian menjawab, kenapa kamu masuk UIN? Takdir. Kalau kalian mengaitkan semuanya takdir dan menyatakan bahwa manusia tidak memiliki kebebasan untuk bertindak karena semuanya telah diciptakan oleh Allah, baik itu buruk ataupun baik. Sebagaimana kalau kalian katakan, kenapa kok kamu bermaksiat? Ya begitulah takdirnya Allah. Saya ditakdirkan untuk bermaksiat. Saya ditakdirkan untuk mencuri karena itu sudah takdir dari Allah.
yang menyatakan bahwa manusia tidak memiliki kemerdekaan berbuat, itu adalah sama dengan pemikiran Jabariyah. Semuanya takdir, baik buruk, semuanya adalah ketentuannya Allah. Sebagaimana berangkat dari ayat tadi. Sebaliknya, Jabariyah ini juga dijadikan salah satu alat politik oleh Bani Umayyah yang menyatakan bahwa saya menjadi khalifah karena takdirnya Allah. Kamu begitu karena takdirnya Allah. Kamu begini karena takdirnya Allah. Ya sudah, baik buruk takdirnya Allah semuanya. Ini dianggap oleh beberapa golongan menciderai dan terlalu berbuat zalim. Sehingga muncullah aliran sebagai respon dari penggunaan pemikiran Jabariyah dalam Bani Umayyah. Apa yang muncul? Muncullah aliran Qadariyah. Bahwa sesungguhnya bukan Allah yang menciptakan perbuatan, tapi manusialah khaliqul af'ali. Manusialah yang menciptakan sebuah perbuatan. Allah memang menciptakan manusia, tapi urusan perbuatannya kita diberikan akal, kata Qadariyah. Qadariyah menolak takdir. Tidak ada takdir baik buruk, itu tidak ada, terserah kita, karena kita adalah khaliqul af'al. Kita yang menciptakan perbuatan. Kenapa? Karena kita dianugerahi akal. Kita diberikan pilihan loh. Ada baik, ada buruk. Mau ambil baik, maka kamu akan baik. Ambil buruk, kamu akan buruk. Jadi kita diberikan kemerdekaan oleh Allah menurut Qadariyah. Sehingga tidak ada takdir itu. Dia sudah berpikir apa? Rasional. Dia berpikirnya rasional. Karena manusia itu merdeka. Sudah dikasih akal loh, kita bebas untuk menentukan. Apa buktinya? Ada ayat. Surat Al-Kahfi ayat 29. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Mau beriman, monggo. Mau kafir, monggo. Kita diberikan pilihan. Katanya Qadariyah. Maka tidak ada itu, takdir itu. Kita bisa milih kok. Jadi dia menolak adanya takdir. Urusan af'alul ibad ini, yang kanan menyatakan bahwa takdir semuanya dari Allah baik buruk. Di sini Qadariyah menyatakan takdir itu semuanya di tangan manusia. Kemudian ditengahi oleh siapa? Ditengahi oleh Ahlussunnah wal Jamaah, yakni Asy'ariyah dan Maturidiyah, yang menyatakan takdir itu sebenarnya ada dua. Ada takdir mubrom yang sudah pasti. Kemudian ada takdir yang mu'allaq, yang berkaitan atau bergantung kepada perbuatan manusia. Ini nanti mengenai af'alul ibad nanti akan kita bahas di pertemuan-pertemuan di masa perkuliahan mengenai af'alul ibad. Kemudian nanti puncaknya setelah kita mempelajari berbagai macam aliran ini, sesungguhnya kita bisa mengetahui dari mana ekstremisme itu muncul. Ada ekstrem kanan, kemudian ada ekstrem kiri. Ada ekstrem kanan yang diwakili oleh Khawarij dan Jabariyah. Khawarij yang dikit-dikit mengkafirkan sesama Islam. Nanti dari sini akan muncul right wing yang saya sebut sebagai sayap kanan. Semakin ke kanan, semakin ekstrim. Nanti semakin ke kanan, tidak hanya pelaku dosa besar yang kafir, tapi pelaku dosa-dosa kecil akhirnya juga akan termasuk golongan kafir. Ini yang saya sebut sebagai sayap kanan, di mana semakin ke kanan dia akan semakin menjadi golongan dari ekstremis. Senada dengan itu Jabariyah juga demikian. Jabariyah yang menyatakan bahwa manusia tidak memiliki sedikit pun kemampuan untuk memilih karena semuanya ditentukan oleh Allah, baik dan buruk semuanya. Karena sudah ada ayatnya, Allah yang menciptakanmu dan juga menciptakan perbuatanmu. Kembali ke Quran, lihat Quran maknanya secara tekstualis, maka semakin ke kanan semakin menjadi fundamentalis. Sebaliknya di sisi kiri diwakili oleh Murji'ah dengan Qadariyah. Kalau Qadariyah dia sudah semakin menggunakan akal. Tidak cocok dengan akal ditolak, tidak cocok dengan akal ditolak, tidak cocok dengan sosial budaya, dengan akal dan macam-macam. Kita harus merasionalisasikan semuanya. Kalau tidak rasional, maka akan semakin apa? Orang tidak percaya adanya Tuhan. Kalau sangat Qadariyah, semakin rasional, menolak takdir, semuanya manusia bebas,
Sehingga seolah dia akan menihilkan peran Tuhan. Kalau begitu, semakin ke left wing, semakin ke sayap kiri, maka akan membawa kepada sesuatu yang menuhankan akal. Ketika menuhankan akal, maka otomatis akan membawa kepada ateisme. Tidak percaya lagi dengan adanya Tuhan. Karena apa? Merasa manusia sudah bisa ngapa-ngapain. Senada dengan itu, adanya Murji'ah yang menyatakan bahwa walaupun melakukan dosa besar, dia juga mukmin. Selama ada iman, masuk surga pasti. Jadi tidak apa-apa melakukan dosa besar. Semakin ke sana, semakin membawa kepada pemahaman liberal yang menyatakan bahwa semuanya sama. Semuanya sama, tidak ke sana arahnya. Yang kita arahkan kemana? Yang kita arahkan ke tengah-tengah. Yang kita nyatakan, oke, memang manusia itu diberikan kebebasan bertindak. Tapi juga ada yang sudah ditentukan oleh Allah. Menjadi penengah antara Jabariyah dengan Qadariyah. Tidak seperti Khawarij yang langsung menyatakan pelaku dosa besar masuk neraka. Dan juga tidak seperti Murji'ah yang menyatakan walaupun melakukan dosa besar, dia masih masuk surga. Ada posisi di tengah-tengah yang bisa menjembatani keduanya. Itulah posisi moderat yang diajarkan oleh Ahlussunnah Jamaah. Dari situlah kita akan mengetahui bagaimana ekstremisme itu muncul. Sebenarnya ini aja sebagai pengantar pertemuan pertama kita. Selebihnya kita akan diskusikan nanti bagaimana munculnya berbagai macam aliran. Terima kasih sudah menonton. Dan sampai ketemu di video-video berikutnya. Sampai jumpa dan semoga bermanfaat.